Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Vanessa Herman, dan juga rekan saya hari ini adalah Kevin Judah Huta Barat ya. Hai Kev, apa kabar nih? Tentunya baik, Fanny. Gimana Fanny kabarnya? Baik juga nih, dan semoga teman-teman yang nonton YouTube kali ini juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya teman-teman ya. Betul. Yap, dan balik lagi nih, kita mau ngelanjutin yang kemarin kita bahas nih. Betul, ya. Pak. Jadi bulan kemarin nih kita bahas ya tentang parameter waktu dan chart ya, dimana sebelumnya ini kita bahas untuk yang lebih ke arah short term ya kan. Nah, untuk kali ini kita mau bahas kelanjutannya yang time frame apa nih Kak? Oke, Van. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang time frame ini sudah dibahas di episode ngopi yang nomor 74 ya. Jadi episode 74 teman-teman bisa cek dulu untuk lebih tahu. Mungkin yang teman-teman yang baru join di CGSCMB Sekuritas lagi bingung nih kok tiba-tiba ngomongin parameter, ada kelanjutan, sebelumnya ada ininya, ada part pertama. Nah, ini kita lanjutin untuk part keduanya, di mana kita kemarin tuh di ngopi 74 itu, episode 74 itu kita ngebahas dari sisi parameter short term. Nah, tentunya saat ini kita akan membahas parameter yang lebih ke arah medium term. Seperti itu, Van. Oke, thank you banget nih Kev. Nah, mungkin Kevin bisa jelasin dikit nih ya untuk yang parameter medium term. Nah, ini kira-kira seperti apa sih? Oke, saya mau bahas terlebih dahulu untuk medium term. Nah, biasanya para trader yang memakai pola medium term ini adalah di mana trader tersebut sudah punya karakter bahwa sebenarnya dia teritorinya adalah jangka menengah gitu ya. Nah, biasanya yang dipakai oleh medium term secara teori, kalau kita tahu memang memakai weekly chart dengan periode maksimal di makronya itu 3 tahun, Van. Seperti itu, Van. Nah, tampilannya untuk detailnya bagaimana, silakan teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Halo guys, di layar teman-teman nih ada saham LSIP, di mana di sini kita lihat kode sahamnya LSIP dan kita memakai weekly chart ya, 1 week, dan tampilannya seperti teman-teman lihat ya. Kita ambil let's say 3 tahun terakhir, di mana kalau kita lihat tahun 2022 bulan Agustus, lalu juga dilihat secara weekly memang masih agak panjang ya. Dan terlihat di sini kecenderungan dari LSIP sendiri, kalau kita lihat memang trennya masih bergerak di teritori sideways walaupun ada sedikit penguatan ya. Dan kalau kita perhatikan ini yang biasanya dipakai dari sisi makronya. Jadi kalau kita perhatikan untuk make sure bahwa London, Sumatera, Indonesia ini kalau kita perhatikan secara big picture dari model medium term, parameter medium term ini terlihat lebih sideways ya, walaupun memang ada sedikit penguatan ya kalau kita perhatikan dari pergerakan LSIP, tapi itu sideways-nya lebih kental gitu ya, sideways cenderung menguat. Jadi hal itu yang kita lihat dari big picture-nya seperti itu. Oke, thank you banget nih Kev ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih teman-teman ya, kita harus ngelihat secara big picture-nya dulu nih ya untuk mendapatkan kita tahu dia trennya ini lagi apa gitu ya, apakah lagi up, trend down, trend atau sideways ya. Dimana kalau tadi di contoh yang udah Kevin jelasin teman-teman, LSIP ini memang gerak arahnya mungkin lebih ke uptrend gitu ya Kev ya. Gimana Kev? Ya, betul banget. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya untuk gerakan dari yang tadi saya sudah sampaikan tentang weekly chart, memang udah bergerak sideways cenderung menguat, lebih tepatnya seperti itu Evan ya. Namun kalau kita perhatikan tidak hanya di situ aja, karena itu hanya makronya aja nih Van. Sebenarnya kita harus lagi lihat lebih tajam lagi, salah satunya di minor chartnya. Nah, minor chart itu memang kita bisa lihat dari segi daily-nya. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti di layar teman-teman. Teman-teman, setelah tadi kita mengetahui bahwa makronya adalah sedikit agak bergerak lebih teritori sideways, cenderung agak penguatan. Cuman kalau di sini kita akan melihat lebih detail lagi. Jadi biasanya kalau orang trader yang parameter medium term, dia akan confirm ke arah one day. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, dan kalau kita perhatikan ini biasanya teritorinya ya benar ya agak terlalu sideways. Dan kalau kita perhatikan terlihat ya teman-teman, kalau kita ambil short termnya ya memakai trend line atau channel line, terlihat dari pergerakan 5 Juli sampai dengan 14 September ini
channel lainnya masih bergerak sideways, cuman di sini ada ruang penguatan ya, karena kalau kita ambil level low-nya di sini nih terjadi kenaikan ya, di mana level 4 Juli ya, kalau teman-teman lihat ya, lebih zoom in lagi, di mana nih pergerakannya masih di teritori di sekitaran 10.70 ya, dan sekarang harganya di 11.80, di mana per tanggal 31 Agustus. Jadi kalau kita perhatikan teritorinya ini masih memang bergerak cenderung sideways menguat ya. Nah, biasanya level-level kayak gini nih bisa dimanfaatkan untuk mungkin bagi pelaku pasar yang yang weekly ini bisa ada ruang spekulasi beli gitu ya, karena memang ini masih berada di area pipa ya, atau disebutnya dengan channel line. Jadi kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. Kalau misalnya ini kuat, level dari channel line ini kuat, ini kemungkinan dia akan melanjutkan penguatan ya. Cuman memang kita harus make sure dulu apakah beberapa hari ke depan ini akan break nggak level dari channel line tersebut ya. Nah, ini bisa dikombinasikan memakai channel line dan juga beberapa indikator lain. Nah, di sini mungkin lihat dari volumenya, di mana volumenya agak sedikit menguat, yang indikasinya bahwa terjadinya likuidasi yang cukup besar dibandingkan hari-hari sebelumnya, khususnya di 2 hari terakhir ya, kalau teman-teman lihat. Nah, ini biasanya orang-orang kecenderungannya menjual dan membelinya lebih besar dari segi volume, karena kalau kita perhatikan ini level yang cukup menarik bagi sebagian orang untuk short termnya ya, jadi dari medium term ke arah teknisnya, yaitu short termnya seperti itu. Makanya ini bisa ada ruang untuk mencoba untuk spekulasi beli, dan tentunya ini harus dikaitkan juga kepada support dan resisten ya, seperti itu. Oke, thank you banget nih Kev. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau kita udah lihat nih secara garis besarnya kira-kira kayaknya masih mau naik nih. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu, nah ini boleh banget untuk lihat dulu nih ke chart daily-nya ya. Setelah saya udah lihat chart weekly-nya, lihat lagi untuk apa? Untuk mengkonfirmasi nih apakah di daily-nya memang juga ada potensi untuk melanjutkan kenaikan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang nih LSIP ini masih ada di channel line-nya, di mana ini masih ada ruang untuk kenaikan gitu ya, kalau dari penjelasan Kevin tadi ya. Ada yang mau ditambahin mungkin Kev? Nah, tentunya teman-teman, Bapak Ibu, mengenai time frame ini memang ada beberapa indikator yang sebenarnya teman-teman bisa kombinasikan. Nah, dengan ada memakai channel line atau juga memakai garis level support dan resisten, itu penting banget ya. Dan intinya adalah tidak hanya garis support resisten, tapi juga indikator lain seperti misalkan ya RSI atau stokastik atau mungkin moving average, seperti itu Fani. Oke, thank you banget nih Kev ya. Dan itu dia ya teman-teman, menarik banget tadi untuk kita perhatikan tips-tips ya yang tadi udah Kevin jelaskan. Jadi jangan lupa nih untuk teman-teman untuk like ya, komen dan juga subscribe YouTube channel kami di CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!